yang lain adalah cerita terkenal mengenai bapak orang beriman, Abraham. Sekarang saya ingin mengomentari sesuatu. Sangat sedikit yang tahu bahwa orang Kristen dan Muslim adalah bersaudara. Sangat sedikit yang tahu itu. Benar-benar bersaudara. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa senang. Anda tahu, benar-benar bersaudara. Orang Kristen adalah keturunan spiritual dari Abraham. Lewat Ishak. Orang Muslim adalah keturunan spiritual Abraham lewat Ishak. Lewat Ismail. Ismail adalah kakak Ishak. Sungguh, Muslim dan Kristen mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka bersaudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka adalah saudara dari ibu yang berbeda. Jadi bila saya bilang saudara pada Muslim, itu bukan hanya untuk membuat Anda senang. Kita memang bersaudara. Bapak spiritual kita yang mula-mula adalah Abraham, Nabi Abraham. Dan bapak spiritual saya mula-mula adalah Nabi Abraham, Abraham yang sama. Oke? Sedikit pengalihan di sini. Saya bukan guru yang sangat serius. Saya suka menaruh beberapa hal yang menarik di tengah-tengah ceramah. Sekarang kita tinjau mengenai Abraham. Abraham punya cerita terkenal saat ia diuji menyangkut anaknya Ishak. Saya tahu beberapa di antara Anda tidak begitu mengenal Alkitab. Jadi saya tambahkan beberapa dasarnya. Tidak semua dari Anda pernah baca Alkitab. Beberapa belum pernah baca. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak detailnya. Tapi sebatas kesannya saja. Baiklah, saya akan bacakan. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur karena kota itu penuh dosa. Ur terletak di Irak, dekat Basra. Saya pernah ke sana. Sekarang kota itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Karena itu, tanah penuh dosa. Allah menyuruh Abraham pergi dari sana, pergi dari Ur. Mari, aku akan membimbingmu ke tanah yang jauh lebih baik dari sini. Tempat yang lebih baik dari sini. Abraham tidak tahu tanah macam apa di sana. Tapi ia mematuhi Tuhan dan ia pindah. Dan Allah tidak menggenapi janjinya dengan segera. Ia perlu banyak waktu. Lalu selama bertahun-tahun Abraham menikahi Sarah. Dan Sarah mandul, tidak bisa melahirkan anak. Dan selama bertahun-tahun Allah memberitahu Abraham, ia akan memberinya anak begitu banyaknya. Lihat bintang-bintang, begitu banyak bintang di langit, sebanyak itulah keturunanmu. Lihat pasir di pantai, sebanyak itulah keturunanmu. Tapi selama bertahun-tahun Abraham tidak pernah punya anak. Tapi karena iman, ia percaya pada Allah. Karena iman, ia pindah. Karena iman, ia pindah. Dan setelah bertahun-tahun, lalu dia merasa tidak sabaran. Jadi di masa itu, tidaklah amoral bagi seseorang untuk menikahi beberapa istri, dan bahkan wanita pelayan juga bisa jadi istri. Di masa itu, secara moral itu sama sekali tidak apa-apa. Sekarang pada masa itu, istri Abraham berkata kepadanya, mengapa kau tidak nikahi saja pelayanmu, supaya setidaknya kau punya anak darinya. Jadi ia lakukan. Dia punya pelayan orang Mesir bernama Hagar. Dia menikahinya dan mendapat anak yaitu Ismail. Tapi lalu itulah saatnya Abraham untuk mempunyai anak menurut janji, menurut firman Tuhan. Dan istrinya sendiri Sarah jadi hamil. Dan ia melahirkan anak yaitu Ishak. Bayangkan perasaan hati Abraham setelah bertahun-tahun baru mendapatkan anak yang dijanjikan. Bayangkan Anda menikah dan katakanlah selama 20-25 tahun tidak ada anak. Allah menjanjikanmu anak. Dia berjanji padamu, anggap saja Anda orang kaya raya. Siapa yang akan mengambil segala uang itu? Mereka akan menipuku. Mereka akan merampas dariku. Lalu setelah 20-25 tahun, lalu istri Anda mengandung anak. Dan seseorang anak lahir. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda terhadap anak itu. Setelah bertahun-tahun menunggu anak itu, itulah yang terjadi pada Abraham. Itulah ikatan batin dan hatinya pada Ishak, anaknya. Dan lalu, di satu malam yang indah, sesuatu sangat menarik terjadi. Sesuatu yang menarik terjadi. Di mana pasal mengenai pengorbanan Ishak? Ishak ayat 22, ayat 22 pasal Kejadian. Ishak. Ya, itu ada di kitab Kejadian. Ternyata itu terlewat olehku. Sebentar, saya akan membukanya. Sudah saya bilang saya bukan guru yang sangat hebat. Tapi jiwa dari pesan ini yang akan saya sampaikan, oke? Walaupun saya... Oke. Sekarang di kitab Kejadian, pasal... di kitab Kejadian, pasal 22, tertulis
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Oke, itu kedengarannya sangat mudah, tapi itu hal yang sangat serius. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sesuatu yang amat mengerikan terjadi padanya. Setelah menunggu sekian lama dan anak itu menjadi remaja kecil, jelas dia bisa membawa bawaan ayahnya. Jadi Allah berkata, aku menginginkan dia sebagai korban bakaran. Sekarang saya akan ke pokok penjelasan saya ini. Saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya sedikit hal. Lalu Abraham dengan hati sakit, dengan percaya, bangun pagi-pagi sekali. Dan membawa segala peralatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan itu. Pistaunya, kayu bakarnya, dan lain-lain. Dan ia berjalan terus ke tempat yang ditunjukkan Allah. Lalu ia meninggalkan bujang-bujangnya dan membawa anaknya ke puncak Gunung Moria seperti yang dipesankan Allah. Lalu sesuatu yang sangat menarik terjadi. Suatu pernyataan yang amat dalam terjadi di sini. Saya ambil jalan pintasnya. Jadi, Ishak bicara pada Abraham, ayahnya, dan bilang, Bapak. Dan Abraham bilang, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya bilang, sudah ada apinya, sudah ada kayu. Saya dan kamu naik berdua ke gunung, di mana biasanya mereka mempersembahkan kambing atau anak domba. Di mana dombanya? Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan Abraham berkata, anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi itu pernyataan yang amat dalam. Abraham bicara lewat iman. Ia bilang, Allah akan menyediakan baginya persembahan. Ia tidak bilang, Allah akan menyediakan pengorbanan. Ia bilang pada anaknya, Allah akan menyediakan sendiri persembahan baginya. Sekarang bila Anda membaca buku-buku Kristen di Perjanjian Baru di paruh kedua Alkitab, para penulisnya membuat pengembangan dari pokok ini. Dan mereka bilang, Abraham bicara berdasarkan iman. Saat ia bicara pada Ishak, ia berpikir bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kematian. Begitulah ia bicara. Sesuatu macam itu terjadi. Tapi bukan bangkit dari kematian, lalu mereka mendaki. Lalu mereka datang ke tempat yang ditunjukkan Tuhan pada mereka. Dan Abraham membangun mezbah di sana. Menyusun kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi anaknya itu tidak lari. Dan membiarkan ayahnya mengikatnya. Walaupun dia bisa saja lari. Dan lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit padanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lihat, rangkuman dari itu, rangkuman dari drama besar itu adalah Abraham pergi ke atas dan bilang, Allah akan menyediakan baginya anak domba. Allah menuntut pengorbanan. Saya menyisipkan kata-kata saya sendiri di sini. Allah menuntut pengorbanan. Ada butuh pengorbanan. Allah ingin pengorbanan. Tapi di mana anak domba untuk pengorbanan itu? Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri domba itu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah melepaskan Ishak. Allah melepaskan Ishak. Allah bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Alkitab merangkumkan firman-Nya. Itu hanya akan menguji Ibrahim. Allah tidak ingin anak dibunuh seperti itu. Allah ingin Ishak dipersembahkan. Ia tidak akan mengambil begitu saja dari